Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, menghormati orang tua. Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ketaatan dan rasa hormat terhadap orang tua itu melebihi segalanya. Bila kita melakukannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, maka kita akan menerima anugerah kebahagiaan dan panjang umur. Dalam bahasa Yunani, kata menghormati berarti memuja, menjunjung tinggi, dan menghargai. Kata menghormati dalam ayat ini menggunakan kata kerja, dan itu berarti membutuhkan tindakan yang benar. Kita harus berusaha menghormati orang tua kita, sama seperti kita berusaha memuliakan Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka, tanpa memandang apakah orang tua mereka layak dihormati atau tidak. Allah menasihati kita untuk menghormati orang tua kita. Allah sangat menghargai dan memberi penghormatan kepada orang tua, sampai mencantumkannya dalam 10 hukum Taurat. Menghormati orang tua itu satu-satunya perintah di dalam Alkitab yang menjanjikan umur panjang sebagai hadiah. Mereka yang menghormati orang tuanya akan diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak lagi secara langsung berada di bawah otoritas mereka, kita tidak bisa lepas dari perintah Allah untuk menghormati orang tua kita. Bahkan Yesus, anak Allah, tetap menundukkan dirinya kepada kedua orang tuanya di bumi dan kepada Bapa Sorgawinya. Dengan meneladani Kristus, kita harus memperlakukan orang tua kita sama seperti kita menghampiri Bapa Sorgawi kita dengan hormat. Allah tidak menghormati mereka yang tidak mentaati perintahnya untuk menghormati orang tua mereka. Kalau kita mau menyenangkan Allah dan diberkati, kita harus menghormati orang tua kita. Menghormati tidaklah mudah, tidak selalu menyenangkan, dan jelas tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Namun, menghormati merupakan jalan yang pasti untuk tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita menghormati orang tua kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Hal yang pertama, hormati orang tua kita dengan mengikuti perkataan dan perintah mereka. Dalam Amsal pasal keempat, ayat yang pertama dan kedua, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Menghormati orang tua bisa dengan jalan menunjukkan penghormatan dalam kata-kata dan perbuatan. Kita harus tetap bersikap menghargai posisi mereka. Bagi kita yang merasa sudah besar, mengikuti perkataan atau perintah orang tua bisa menjadi sesuatu yang sulit. Apalagi dengan jiwa yang masih muda, kita cenderung suka mencoba sesuatu yang baru. Sebagai orang tua, terkadang mereka masih khawatir dan memperlakukan kita sebagai anak-anak, sementara kita merasa sudah bisa mengurusi urusan diri kita sendiri. Namun haruslah ingat bahwa orang tua kita punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada kita. Mereka sudah merasakan pahit
manis dan getirnya kehidupan. Karena kasihnya yang sangat besar buat kita semua, orang tua ingin memberikan yang terbaik buat setiap kita. Sehingga jangan heran kalau orang tua kita bersikap protektif kepada kita. Walaupun kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada orang tua kita, tetapi orang tua kita memiliki banyak hikmat dan kebijaksanaan. Setelah kita menjadi dewasa, ketaatan kita yang kita pelajari sebagai anak menjadi bekal dalam menghormati pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah, polisi, majikan, dan lain sebagainya. Hal yang kedua, hormatilah orang tua kita dengan tidak memperlakukan orang tua dengan buruk. Di dalam Imamat pasal 20 ayat 9, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kita sering mendengar berita yang menceritakan soal bagaimana seseorang anak tega memperlakukan orang tuanya dengan buruk. Ada orang tua yang diusir, malah ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Padahal Allah sendiri yang berkata, kalau kita menghormati orang tua kita, kita bisa mengalami kebahagiaan dan umur panjang di bumi ini. Mungkin kita merasa nggak pernah melakukan kekerasan pada orang tua kita, tetapi coba ingat-ingat lagi, pernahkah kita menyakitinya dengan ucapan-ucapan kita? Orang tua kita mungkin sekarang ini sudah sakit-sakitan atau sudah mulai pikun. Kapan terakhir kali kita mengatakan kalau kita mengasihi orang tua kita? Kalau sampai tidak ingat, kenapa nggak mencoba untuk mengatakannya sekarang? Mereka pasti senang dengan ucapan itu. Hal yang ketiga, hormati orang tua kita dengan memelihara orang tua kita di usia senja mereka. Sejak lahir kita sudah dididik, dirawat, dan dipelihara oleh orang tua kita dengan biaya yang mahal. Inilah yang dinamakan warisan sejati dari orang tua yang tidak ternilai harganya. Orang tua kita pernah bekerja keras buat menghidupi kita, anaknya. Kini ketika mereka sudah tidak lagi mampu karena sudah berumur, maka giliran kita yang mengurusi mereka. Mereka mengurusi kita dengan penuh kasih sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Bukankah sudah sangat pantas kalau kita perlu merawat orang tua kita dengan baik? Mereka sudah nggak lagi bisa bekerja, tetapi mereka sudah memberikan yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya. Nggak salah kok kalau kita saat ini membelikan orang tua kita berupa rumah, mobil, atau barang-barang berharga lainnya. Namun ingatlah selalu, kalau mereka juga perlu waktu kita. Siapa kita sekarang ini? Itu semua tidak lepas dari mereka yang mau berjuang keras buat kita. Sesekali kunjungilah orang tua. Atau kalau memang belum memungkinkan, sering-seringlah meneleponnya. Alkitab mengatakan, kalau kita menghormati orang tua, maka Tuhan akan membuat kita panjang umur. Dengan umur yang panjang tersebut, kita jadi bisa melihat keturunan seperti anak cucu, bahkan cicit-cicit kita kelak. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapak, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami terbelajar bagaimana kami harus menghormati orang tua kami sesuai perintah firman Tuhan, agar hidup kami berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Hal yang pertama, kami mau menghormati orang tua kami dengan mengikuti perkataan dan perintah mereka. Dan yang kedua, kami menghormati orang tua kami dengan tidak memperlakukan orang tua kami dengan buruk. Dan hal yang ketiga, kami menghormati orang tua kami dengan memelihara orang tua kami di usia senja mereka. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.